Penuntut umum, silahkan tanya ya. Yang sudah ditanyakan, tolong jangan ditanyakan kembali ya. Terima kasih ya Majelis Hakim yang mulia, yang saya hormati, dan terdakwa dan penasihat hukum. Saudara saksi ya, saudara saksi dihadirkan di persidangan ini, itu menerangkan apa yang saudara lihat, dengar, dan rasakan. Saya kembali dulu kepada tanggal awalnya saksi mengetahui ditelepon oleh wali kelas tadi dulu. 20. Pada saat itu, ini kan saudara saksi ditelepon sore ya? Sore malam. Pada pagi harinya, biasanya kebiasaan David ini, apakah dia memberitahu kepada saksi hari ini mau kemana, agendanya apa, ada nggak pada saat itu? Iya, selalu memberitahukan dan masih saya simpan, sudah saya cetak juga. WhatsApp terakhir hari itu dia pamit, Pak saya ke Cipulir. Cipulir itu berarti dia ke Renjiro. Cipulir ini ke Renjiro, saksi tahu maksudnya? Tahu. Maksudnya alamat Renjiro ini di mana? Tahu, di Cipulir itu ya, di Pesanggerahan. Oh memang pada saat itu pagi WhatsApp, ya. Jam berapa kira-kira itu? WhatsAppnya siang sih. Siang? Siang, kalau pagi kan sekolah. Jadi sehabis sekolah nih ya? Iya pulang, udah pulang dia sudah pulang. Udah pulang meminta... Udah pulang, kemudian sore mau ke Cipulir. Minta izin ke saksi ke Cipulir. Izin. Disebut nggak ngapain ke Cipulir pada saat itu? Enggak. Saksi? Tidak ada. Pada saat diberitahukan itu kan saksi habis itu pergi, posisi masih di rapat Ansor tadi? Di malam. Ketika David pergi saya masih di Pancoran, kantor. Oh masih di kantor? Ya, di Pancoran. Kemudian karena saya harus ada rapat, agendanya malam hari, kemudian saya geser ke Condet. Oke. Nah baru. Kemudian ini kan saksi sudah tahu ini bahwasannya David ini agendanya anak David ini adalah ke Cipulir tempatnya Renjiro. Yeah. Saksi dihubungi pertama kali tadi itu kan oleh wali kelas tadi wali ya? Kelas. Wali kelas di grup kelas ya? Di grup, ya. Di grup kelas. Di grup kelas. Bahasanya itu bagaimana pada saat itu di grup kelas? Bahasa yang disampaikan wali kelas ini? Oh, yang di grup kelas itu adalah saksi Rudi. Di grup, karena kelasnya beda. David itu di kelas B, Renjiro kelas D. Jadi grupnya juga beda. Nah, kemudian karena ada kejadian, Pak Rudi berinisiatif nyari tahu. Tolong dong siapa yang tahu nomor bapaknya David. Ini di grup kelas, di grup kelasnya Pak Rudi, ke kelasnya di grup Renjiro. Kelasnya Pak di kelasnya Renjiro. Kelas D. Bukan Delta. Di kelas grupnya David ya? Bukan. Pak Rudi yang memberitahu itu di grup. Iya. Kemudian ada yang merespon di situ, Ibu Lydia namanya, kontak aja ke wali kelas. Nanti saya tanyakan ke wali kelas. Wali kelasnya Pak Yohanes Wisnu. Nah, wali kelas Renjiro ini ya berarti ya? Yohanes Wisnu itu wali kelasnya David. Wali kelasnya David. Iya, karena kan beda kelas, jadi saya infokan ini ke wali kelas yang kemudian setelah itu yang saksi tahunya dari mana? Artinya kan kalau itu grupnya Renjiro, saksi tidak tahu itu awalnya kan? Saksi tahunya dari mana? Dari Pak Rudi. Dia berinisiatif cari tahu nomor saya di grup. Oh di grup itu ya, ada tapi yang... kan tetap gak ada karena beda kelas. Iya. Kemudian ada salah satu yang merespon namanya Ibu Lydia. Saya teruskan ke wali kelasnya aja. Baru dari situ saya diinformasikan. Oke, berarti saksi tahunya dari grup kelas David atau memang Pak Rudi? Dari Pak Yohanes Wisnu. Yang nelpon saudara saksi langsung? WA atau telepon? WA. Bahasanya... WA dan telepon, tapi telepon nggak sempat keangkat waktu itu. Bahasanya bagaimana? Ini yang kami perlu tahu. David dipukuli, untuk lebih sekarang dibawa Pak Rudi ke rumah sakit untuk lebih detailnya. Silakan tanya Pak Rudi, nomornya ini. Bahasanya dipukuli pada saat itu? Iya. Bahasanya dipukuli. Ya. Tapi bagaimana kondisi diceritakan nggak di grup itu? Tidak. Kemudian saksi kan juga dihubungi sama wali kelas ini, ya kan? Saksi nanyakan nggak pada saat itu, bagaimana kronologis dipukulinya atau kondisinya? Tanya, tapi wali kelas juga nggak tahu karena dia langsung menuju ke rumah sakit juga. Tapi juga nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Setelah itu yang saksi lakukan apa? Langsung ke rumah sakit atau menghubungi Pak Rudi tadi? Enggak? Ya sambil kontak Pak Rudi. Sambil kontak di jalan ya? Pada saat hubungi Pak Rudi itu, saksi menanyakan nggak ke Pak Rudi? Nanya, tapi Pak Rudi, Bapak kesini aja, saya nggak bisa jelasin. Oh jawaban beliau gitu? Iya.
Tidak detail bagaimana Tidak, kondisi, tidak. siapa yang mukuli tidak Tapi tahu. saya kan kerasa ini kayaknya enggak, bukan luka-luka yang biasa aja, karena di situ ada omongan ini David nggak sadar. Maksudnya ada omongan yang Dari ngomong Pak siapa? Rudi, ini kondisinya nggak sadar, Bapak kesini aja. Bahasa Pak Rudi sampai ke saksi Iya, begitu. iya. Tapi penyebabnya tidak disampaikan pada saat itu. Ya nggak disampaikan. Tidak disampaikan. Pukuli gitu aja. Akhirnya saksi pergilah tadi ke Permata Hijau tadi. Iya. Itulah pertama kali tahu kondisi David yang seperti Iya. yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yang mulia tadi. Betul. Oke. Kemudian ini kan berjalannya waktu 2 hari di rumah sakit. Tadi sampai saksi mengatakan Pak Rudi ada memfoto ini loh mobil pelakunya. Bukan Pak Rudi yang foto, dari tim saya yang laporan ke Bukan Pak Polsek. Rudi itu? Bukan. Dari Bang Rustam. Dari Pak Rustam yang mengatakan inilah mobil pelakunya. Iya. Itu pertama kali saksi tahu pelaku terhadap anak saksi itu siapa? Saksi kapan tahunya? Saat laporan, karena saya minta info siapa namanya, kemudian baru dari situ ketahuan, oh namanya ini. Ya kapan itu? Tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 Tanggal kejadian 21 malam ya, sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu. 1 hari setelah kejadian berarti? Iya, 1 hari setelah kejadian. Itu infonya pada saat itu dari siapa saksi? Bisa? Dari Bang Rustam. Dari Bang Rustam? Iya. Makanya Pak Rustamilah yang bikin LP? Iya. Ini dapat tahunya ini berarti pada saat sebelum bikin LP? Kurang tahu saya. Tidak tahu saksi. Kemudian infonya pada saat itu dari Pak Rustam ke saksi, ini jangan sampai terputus ya. Maksudnya kita harus bisa menerangkan di pengadilan ini bagaimana cerita sesungguhnya awalnya. Pada satu info yang disampaikan Pak Rustam kepada saksi apa? Siapa pelakunya bisa disebutkan nggak? Bagaimana bahasanya pada saat itu? Waktu itu Bang Rustam bilang, ini saya sedang melakukan pemberkasan, kemudian saya sudah tahu namanya ini pelakunya, baru saya cari tahu pelaku ini, nama ini. Saya cari tahu, tapi dapatnya rata-rata dari medsos ya. Dari medsos tahu, yang kemudian medsosnya pada dihapus. Karena saat di Polsek Pesanggerahan ini pelaku masih pada pegang handphone. Iya maksud saya, pada saat itu Pak Rustam nyebut nama nggak siapa? Nama Mario Dendi. Siapa? Mario Dendi? Ya. Satu saja nama yang disebut? Atau ada yang lain? 2 sama Sian. Sama Sen. Diceritakan nggak oleh Pak Rustam pada saat itu bagaimana kejadiannya ke saksi? Kan ini nama pelaku sudah ada nih, Mario Dendi, ada Sen. Kejadian pemukulannya bagaimana diceritakan nggak? Belum tahu. Taunya malam hari setelah Pak Rudi habis buat pemberkasan ya di Polsek. Baru dari situ tahu. Taunya dari siapa saksi? Dari Pak Rudi. Dari Pak Rudi juga? David sedang main ini di rumah. Kemudian ada yang datang, katanya yang datang Agnes. Mau ngebalikin kartu pelajar katanya gitu. Tapi akhirnya sampai kejadian itu, baru setelah itu saya baru dapat mau ceritanya itu fragmen-fragmennya ya pas bisa buka handphone itu. Handphone siapa? Handphone David. Handphone David. Itu Iya. kapan saksi? Tanggal berapa ya? Saya lupa tanggalnya, tetapi itu sekitar 2 minggu setelah David masuk itu, karena saya nggak tahu cara bukanya kan. Handphonenya apa saksi? Xiaomi, Poco, Xiaomi ku Poco. Izin majelis memperlihatkan apakah ini memang handphone yang memang saksi lihat? Sekaligus kaos itu ya. Ada kaos juga sekaligus. Ya. Ini handphonenya milik anak saudara ya. Kaosnya dipersiapkan sekalian. Celana juga ya, yang warna abu-abu. Ini ya, benar ya. Ini HP
Oh, saudara, anak saudara ya. Baik. Si terdakwa ya, bisa lihat ini ya. Saudara lihat sini. Betul ya? Ini HP-nya. Dan ini majelis mohon izin yang mulia, ini juga barang bukti. Oh iya, iya. Oh ini kaos anak. Kaos dan celana pendek yang dia pakai saat itu. Ya, yang itu kan ada celana yang abu-abu, betul ya? Ini fotokopi akta kelahiran ya. Ini fotokopi, belakangnya kakak, belakang kakak ya. Waktu itu saudara fotokopi sudah berikan, gitu ya. Ini disita ini atau? Ah ya, disita juga. Fotokopi. Artinya kan ada disita, bukan berarti ya, cuma fotokopi ya, baik. Oh ya, baik ya. Udah. Izin melanjutkan majelis. Kemudian kan dari handphone tadi lah baru tahu potongan lengkapnya ceritanya ya. Yang saksi ceritakan tadi, saksi tahunya bagaimana kejadian itu dari melihat HP-nya si David, Iya. anak David, iya kan? Nah, pada saat itu yang saksi lihat dari HP-nya itu apa? Ceritanya bagaimana? Yang pertama kali saya lihat adalah obrolan sebelum kejadian. Itu dimulai sekitar pukul 15.50-an ya, jam 4 kurang. Itu ada obrolan nanya, Agnes nanya lagi di mana mau balikin kartu pelajar, karena kartu pelajarnya David kan ada di Agnes. Ini yang saksi lihat chat, Iya, WA, WA, namanya kontaknya Agnes. Agnes. Terus membalikan kartu pelajar, oke lanjut. Kemudian oleh David dijawab, aku lagi di rumah teman, kalau mau balikin di GoSend aja, kartu pelajarnya itu. Di GoSend. Di GoSend aja. Ya, terus Enggak, aku mau kirim langsung. Kemudian singkat cerita ada minta share location, kemudian tunggu, share location ini jam berapa ini? Seingat saksi. Pada saat saksi lihat ya tersebut. sekitar jam Sore. Ya sore lah, jam 15-an gitu lah. Yang di Sherlock lokasi di mana? Lokasi rumahnya Renjiro, Lokasi yang di karena David sedang di situ kan. di situ. Oke, lanjut. Sedang di situ, kemudian ini udah ditolak itu, nggak usah kesini, kemudian tetap maksa, enggak, gua cuman mau ke situ, mau ini balikin kartu pelajar gitu kan, mau balikin kartu pelajar, terus kemudian terjadi eskalasi di situ karena ada pemaksaan harus ketemu. Baru di situ muncullah nama Dendi di situ. Ini gua Dendi Reng, mau ketemu sama lu. Ada chat Ada. gua Dendi Ren, Iya, tapi kontaknya masih handphonenya Agnes. Agnes, atas nama Iya, Agnes. iya. Terus tetap gak mau kan. Disitulah lalu ada ancaman mau nembak. Lu kalau batu gua teleponin Brimob gua lu. Ada nembak, ada mau manggil Brimob. Dan seperti itu. Sempat handphonenya David ini dipegang sama Renjiro juga. Renjiro pegang handphonenya David Iya. untuk membalaskan. Lu nggak usah kesini lah. Kemudian si Agnes bilang, ngapain saksi sih? tahu dari mana itu Renjiro yang pegang handphone David? Lah kan di situ ada, di screenshot, di obrolan itu kan ada. Ini gua Pagor, Oh gitu. ini gua Dendi. Jadi handphone dipakai bareng-bareng itu kan. Lu nggak usah kesini lah, ngapain sih ke rumah orang? Udah ditolak kayak gitu. Terus eskalasinya makin naik.
Akhirnya ancaman-ancaman yang melalui voice note juga semakin banyak, hingga akhirnya David nemuin. Tunggu saksi, ini biar jelas ya. Saksi mengatakan ancaman-ancaman. Iya. Ancaman ini bagaimana bahasanya? Ancaman yang saksi Gua tembak. Jangan takut, nggak bakal gua tembak. Jangan takut, nggak bakal gua tembak. Kalau lu batu kayak gini, gua teleponin Brimob gua lo. Brimob gua. Punya Brimob. Itu yang saksi maksud seperti ancaman-ancaman tadi. Tapi masih atas nama Agnes. Handphonenya ya. Handphonenya. Tapi itu sudah kan beda kalau si Agnes sama David itu LO kamu. Kalau yang pas Denny ini LU. Kan kelihatan tuh di situ. Ada perbedaan. Ini handphone dipakai untuk mancing biar si David ini keluar. Oke, ini yang saksi lihat dari chat itu. Ya. Kan dari sore. Akhir chatnya itu saya boleh buka catatan nggak? Karena boleh, saya rekap. Boleh. Saya rekap. Di chat itu screenshotnya sudah ada di JPU. Saya catat detail bagaimana eskalasi itu terjadi. Nah, tanggal 20 kontak pertama itu di handphone pada pukul 15.57 yang mulia. Itu chat pertama? Chat pertama. Bahasanya apa chat pertamanya? Ini hanya saya rekap, nanti lebih detailnya mungkin di JPU. Jadi rekapan yang saya catat adalah satu kali David di ngasih tahu, kartunya dititipin aja ke temennya. Jadi dia maksa harus balikin kartu gitu loh. Urgensinya apa saya kurang tahu, tapi kenapa harus pakai kartu ini? Ya, saudara sampaikan aja, nanti biar kami yang menilai. Ya. Kemudian sempat juga dikasih tahu sampai 5 kali, gosen aja karena baru di tempat temen. Kemudian 2 kali dikasih tahu, titipin aja ke security, nanti security-nya ditelepon biar diantar ke pemilik rumah, karena kompleknya kan one gate gitu kan. Kemudian 10 kali dia dipaksa untuk turun dan keluar untuk ketemu. Kemudian ada pengancaman, kalau nggak turun, gue yang naik nih. Kemudian ada 1 kali pengancaman lagi, kalau nggak turun, gue telepon Brimob gue. Kemudian 1 kali dipaksa untuk turun sendiri. Kemudian 1 kali dibohongi, dia bilang datang sama tantenya, disuruh untuk foto tantenya tapi nggak dibalas, membuktikan bener nih sama tante apa enggak gitu. Terus 1 kali bilang kalau mereka datang pakai Camry, dan di chat itu ada bahwa di Renjiro jawab, apaan lu pakai Rubicon gitu. Kontak terakhir pukul 19.18. 19.18. Itu kontak terakhirnya. Kontak terakhir. Itu kontak terakhirnya apa bahasanya? Saya kurang tahu ya, mungkin bisa dicek. Tidak ingat ya. Tidak ingat. Kemudian saksi pada saat itu kan itu baru tahunya pada saat lihat HP bagaimana kejadian itu. Yang saya tanyakan lagi, pada saat terjadinya kan tadi dari Pak Rustam pelakunya disebutlah terdakwa 1 Mario Dandi dan Sen. Pada saat itu tidak ada bagaimana kronis dipukul apanya, kan saksi tidak mau melihat video ini yang beredar ya kan? Itu tidak ada diceritakan ke saksi? Enggak ada. Tidak ada? Enggak ada. Tidak ada bagaimana sama sekali diceritakan yang hanya ketika video itu viral, David diinjak-injak, ditendangin. Bukan cuma 2 kali, karena awalnya kan yang press conference dari Polres Jaksel itu kan dipukul 2 kali bagian perut. Tapi dari video itu kemudian banyak yang menginformasikan nggak ada pukulan di perut, semua di kepala, ada pukulan, tendangan sama injak. Yang menginfokan ke saksi siapa? Banyak. Salah satunya ya Bang Rustam. Pak Rustam tadi ya. Cuma Pak Rustam tahu dari mana, saksi tidak tahu. Mungkin dia lihat ya. Oke. Izin saya lanjutkan yang mulia. Saudara saksi tadi menerangkan bahwa saudara membaca chattingan ya, chattingan antara si Agnes dengan
anak saudara si David ya. Saudara apakah masih punya catatan terkait percakapan pada tanggal 30 Januari 2023? Tadi saksi cuma mencatat direkap aja ya. Itu pas hari H ya, tanggal Hari H. 20 ya. Tapi kalau dicatatkan penuntut umum ada? Yang lain-lain ya saya sempat lihat-lihat juga, tetapi kan tidak terlalu Tidak. ini ya. Wah, memang ada beberapa kali pelaku juga pernah nelpon, isinya saya kurang paham. Tanggal 30 Januari, nelpon sekitar jam 2 pagi ya. 30 Januari itu dari mana? Dari Dendi ke David. David. Ya. Saudara masih Saya nggak tahu isinya apa. Tetapi setelah itu ada obrolan David sama Agnes yang menyatakan bahwa David diancam mau ditembak. Jadi David cerita sama Agnes, pacar lu nelponin gua jam 2 pagi. Mohon izin untuk mengingatkan, mungkin pernah baca saksi ya. Iya. Jadi ada percakapan sekitar pukul 05 ya, 05.06. Ini WhatsApp-nya dari David ini dengan Agnes. Ada pesannya begini, ini cowok lu kenapa nelponin gua udah jam 2, hahaha. Kirim screenshot panggilan atas nama Mario Dandi. Kemudian dilanjutkan, kalau lu dimarahin Dandi, bilang aja Agnes yang salah. Ini dari si Agnes kepada si David. Kemudian pernah baca ya? Pernah baca? Pernah baca? Enggak sih Dandi, enggak bakal marahin lu. Ini dari Agnes lagi. Paling cuman ditanya-tanya aja. Tapi jawab ya kalau semua ini kesalahan gue. Ini masih Agnes nih. Selanjutnya bilang aja sekalian Agnes goblok. Oke. Dijawab oleh David, soal apaan? Ya lihat aja nanti. Ini dari Agnes. Selanjutnya dari David, lu cerita semua tentang kita yang tanggal 17. Nah ini percakapan ini apakah saudara pernah mendapat cerita dari si David misalnya 17? Saya lihat itu obrolan itu tapi saya kan nggak tahu konteksnya apa. Kemudian ketika sidang Agnes baru saya tahu konteksnya seperti ini. Jadi saat itu saksi tidak tahu konteksnya apa. Cuma Ya, saksi saya baca tapi saya tidak tahu yang mulia. konteksnya. Baru tahunya setelah ada Sidang minutasi sidang Agnes. Kemudian ada satu lagi chat dari Agnes Manda gitu, ngerti nggak? Apa? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Ini WA yang dari si David ke Agnes juga ada ini. Gue aja diancam mau ditembak aja, nggak cerita apa-apa. Ini saudara baca Iya, gitu? memang diancam mau ditembak. Tapi yang ancaman dari Mario sendiri bisa dilihat nggak? Sempat lihat? Iya, ada di chat yang tanggal 20 kalau dibaca yang mulia bisa di situ ada. Antara Nelponin dari Brimob, ya. Oke. Dendi pakai handphonenya Agnes, nomornya Agnes ke David ada. Yang tanggal 20. Baik, saya lanjutkan lagi. Dari pihak keluarga ya, saudara sebagai orang tua, itu apakah pernah mengajukan permohonan restitusi atau ganti kerugian baik langsung maupun melalui LPSK? Melalui LPSK. LPSK. Iya. Oke. Nilainya saudara disampaikan? Nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Oh itu
dari LPSK tidak pernah menyampaikan ke saudara? Atau Enggak, mungkin dari cuman penasihat hukum? ngasih tahu kita mau urus untuk hak-haknya David melalui restitusi. Hanya itu ya? Iya, hanya bertanya waktu itu LPSK, ini terapinya mau sampai kapan, apa aja yang dilakukan, biayanya berapa dan lain-lain yang terkait hal tersebut. Tetapi berapa saya kurang paham. Kalau komponen-komponen perhitungannya? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Oke. Jadi tidak pernah disampaikan dari Hanya LPSK? disampaikan bahwa akan diajukan restitusi atas kerugian material dan imaterial. Karena David ini masih kondisinya seperti ini, kemudian Dokter Tatang menyampaikan terjadi penurunan kualitas hidup yang seharusnya cita-citanya tercapai menjadi terhambat dan hal-hal semacam itu. Artinya begini, artinya pada saat ini saudara juga sampaikan ke mohon ada restitusi. Iya. Meskipun tadi kan saudara perhitungannya melalui LPSK, melalui LPSK yang belum saudara terima kan, ya. Belum terima, nanti mungkin penuntut umum bisa dari LPSK atau mungkin sudah ada yang dari LPSK sudah ada. Sudah ada yang boleh diberkas? Sudah ada, sudah tunjukkan aja langsung. Yang jelas dari saksi pernah mengajukan ke LPSK melalui LPSK perhitungannya, dan ternyata dari LPSK sudah diberikan ke penuntut umum, sudah terima, meskipun saksi belum terima. Karena bagi saya tentang nilai dan lain-lain saya memang saya pikir nggak ada yang sebanding ya, kecuali pelaku dilakukan hal yang sama gitu, dibikin koma, itu baru sebanding menurut saya. Tapi misalnya sudah ada perhitungan dari LPSK, ya saya sih ikut aja bagaimana prosesnya. Penuntut umum, masih cukup pertanyaan? Cukup ya? Oh, satu lagi ya, satu. Silakan, satu ya, jangan diulangi lagi ya. Mohon izin melanjutkan majelis. Saudara saksi tadi menjelaskan sempat mengetahui melalui media kamera ataupun CCTV. CCTV saksi tadi mengatakan tidak pernah lihat. Tidak melihat, melalui kamera. Kamera tersebut saudara sepengetahuan saudara saksi dari handphone milik siapa? Sebentar. Yang saudara lihat melalui kamera, kan tadi saudara mengatakan bahwa tidak pernah melihat itu kejadian CCTV itu. Ini kamera yang mana maksudnya tadi? Ya, kelihatannya kamera yang mana, saudara saksi? Kelihatannya saksi tadi tidak ada menjelaskan itu. Kamera. Kelihatannya saksi belum menjelaskan. Terkait video. Oh, video. Iya, terkait video. Video saya dijelaskan oleh Bang Rustam semua. Ya, jadi saksi itu dijelaskan, tapi saksi tidak melihat. Dijelaskan semua. Tidak melihat. Tidak pernah melihat sama sekali. Sampai dengan sekarang ini? Sampai sekarang ini. Paling lihat juga kalau pas lewat di medsos kan ada yang posting gitu. Tapi saya skip aja. Skip, berarti saksi tidak melihat ya. Kemudian saksi tadi menyatakan bahwa korban ini mengalami koma. Ya. Bisa saksi jelaskan berapa lama korban ini mengalami koma? Koma dari tanggal 20 sampai 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kalau tidak keliru 28. Kalau tidak keliru 2 minggu tadi ya. Iya. 2 minggu. Jadi mohon yang sudah ditanyakan jangan diulangi. 2 minggu ya. 2 minggu ya. 2 minggu ya. Ya. Cukup ya majelis. Ada preskonnya juga dari rumah sakit kan pas dia. Cukup ya. Baik. Jadi cukup penuntut umum. Selanjutnya penasihat hukum dari terdakwa Mario ya, silahkan.